Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taqwa Buntuk yang ulun muliakan, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah telah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini. Pada malam hari ini ulun akan menyampaikan ayat-ayat permulaan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Walaupun sudah banyak para asatidah, ustadz-ustadz kita menerangkan, ulun hana umpat juga menerangkan. Mudah-mudahan ada tambahan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Panjang ayatnya Pak, surat Al-Baqarah ini 286 ayat, yang tiap hari 2 ayat terakhir dari surat ini selalu kita baca, yakni Amanar. Ya kalau Pak baca ada bila menghadapi malam, Mbah maghrib kah, Mbah isya kah dibacai. Faqad kafahullah, semoga Allah memberikan kecukupan kepada kita. Cukup apa ya sudah, cukup apa aja sudah. Nggih. Termasuk di dalam ayat itu adalah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak melimpahkan, memberikan ujian yang berat, sehingga ujian-ujian itu menjadikan kita jatuh kepada kekafiran. Itu penting dibaca. Ya memang ada sih ujian. Orang hidup ini nggak pernah lepas dari ujian. Lalu kita minta ujian itu tidak menggelincirkan iman. Dikira kalau nyaman tuh kada ujian, enggak. Ujian juga. Kada nyaman, ujian juga. Semua hidup ini ujian, Pak. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji aku. Untuk menguji aku. Ashkur am akfur, apakah aku menjadi orang yang bersyukur, orang yang beriman, orang yang bertakwa, atau aku menjadi orang kufur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa dalam surat An-Naml ayat 19, Rabbi auzi'ni, apalah kalau an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin.
itu dibaca Pak. Ya Allah, berikan kemampuan kepada ulun ini untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, juga kedua orang tua kami, dan berikan kemampuan kepada ulun ini untuk beramal soleh. Jadi kita sudah menjemput hidayah itu, kemudian kemampuan kita untuk melaksanakan hidayah itu tuh ya tahu ya Pak, cuman melaksanakannya itu ulun nang penceramah ini sama aja berdoa aja nang itu nggih pandir ceramah saurang pang mau Pak gitu. Karena ceramah juga sebuah kewajiban bagi kita, bukan tidak ada yang lain ceramah, enggak. Kita kan sama-sama punya kewajiban untuk sama-sama mengantarkan sebagai orang yang bertakwa, sehingga sama-sama nanti digiring menuju ke surga, kan itu. Jadi nggak ada pretensi lain Pak. Jadi itu bagus sekali doa itu. Jadi makanya amanar ya, sampai ayat yang itu dibaca apakah setelah maghrib kah, setelah sholat sunatnya kah, qiblah kah, malam. Perlu juga kita ini menjadi ahli zikir di samping ahli fikir, kan itu. Oke. Nah, pada permulaan surat Al-Baqarah ini Pak, Allah memberikan penjelasan tentang siapa orang yang bertakwa, beriman, siapa orang yang kafir, dan siapa orang yang munafik. Jadi Allah menempatkan dulu ini supaya tahu siapa yang ingin jadi orang takwa, siapa orang kafir itu, cirinya itu apa, munafik gitu juga. Sudah awal-awal itu diterangkan oleh Allah. Nggih, jelas. Sampai dengan yakadul, sampai dengan ayat yakadul barku yaktofu absarahum. Bahari itu kalau ngaji itu hafal Bang. hafal karena gurunya suruh menurut alif lam itu mana hurufnya tawam. Bahari ngaji itu kan gitu. Nah, kan sistem Iqra ini enggak, kita harus tahu hurufnya. Sehingga begitu sudah tamat 6 jilid Iqra, asal mengajarnya aja enggak enggak bercepat-cepat, kekanakan biyen anak capat lah. Belum tahu panjang pendeknya. Karena kadang-kadang tidak tahu manisnya sastra. Walaupun Al-Quran itu bukan sastra, lebih dari sastra. Jadi merdu dan nyaman. Itu gambarannya seperti itu. Kemudian penjelasan dalam tafsir itu panjang Pak. Diterangkan seumuran ya enggak cukup. Kecuali kalau hari-hari. Jadi waktu kuliah ya pengantarnya saja. Ada juga sih yang membaca seperti tafsir yang ulun bawa ini As-Sabuni. Ada yang membawa ke guru dibaca, dipahami. Ada, tapi ya apa enggak belajar yang lain juga. Istilah ingin bersanad gitu loh Pak. Jadi buku ini dibawa ke guru kemudian disampaikan. Suratul Baqarah min atwali suratil Quran alal itlaq. Iya, surat Al-Baqarah itu ditempatkan pada urutan kedua setelah Al-Fatihah, surat yang terpanjang, Pak. Makanya kekanakan kalau menghafal itu jarang, dari guru-guru jarang memilih dari awal karena ayatnya panjang, Pak. Ayatnya itu panjang sehingga kalau menghafal itu agak susah. Makanya biasanya menghafal itu dari surat
surat yang ada pada juz 30. Jadi pendek-pendek, cepat gitu nah. Begitu ya minimal, makanya wayah ini SD Muhammadiyah, Madrasah Muhammadiyah itu minimal juz 30 hafal untuk kelas 6. Jadi harus ada semacam greget. Ada greget. Mudah-mudahan SD Muhammadiyah Bontok juga demikian pula. Mungkin iya sudah. Jadi harus sering ditampilkan. Ini Aisyah hari Ahad, hari Jumat ini ada pengajian, ibu-ibu tolong nih, dari anak-anak SD ditampilkan di depan untuk menghafal. Surat apakah? Surat Wat-Thariq apakah? Enggak. Kami di Alabview begitu. Jadi sebelum pengajian tampilkan dulu putra-putri SD Muhammadiyah. Enggak. Untuk keberanian juga. Kalau sudah minimal juz 30 kan, sebab kita nanti bisa kalah dengan SDIT, Pak. Enggak. Murid SD Muhammadiyah kalah dengan SDIT karena orang tua ini suka kalau kekanakan tuh minimal hafal juz 30 ya. Tapi alhamdulillah sekarang di Banjar SD Muhammadiyah sudah meniru kan nggak apa-apa. Wahia minas suwaril Madinah allati tughna bijani bitasri'. Jadi memang surat Al-Baqarah itu ya banyak diturunkan di Madinah, masalah yang berhubungan dengan tasyrik, masalah dengan hukum, Pak. Kan Islam itu diturunkan itu memang tidak langsung menyeluruh, Pak. Jadi berangsur-angsur, bertahap. Nah, sekarang ini kita sudah menerima secara keseluruhan, itu kita syukuri. Kita nggak usah nanti berdebat, Pak, kita ini masa Mekah kah, masa Madinah kan? Ikam ini masa Bontok sudah selesai. Mau apa? Ada Pak yang begitu. Kita ini aja, tahapan Mekah aja. Saya sembahyang kainal aja. Mau apa? Apa dikira kemudian kita menerima Islam itu bukan sebuah kenikmatan? Orang itu sekarang mencari-cari loh, Pak. Pedoman hidup, pegangan hidup, mencari-cari. Ini mau kemana setelah kita hidup ini? Kok orang matian ini mau kemana setelah mati? Harus jelas loh, Pak. Kemananya itu harus jelas. Yang bikin nggak jelas itu lalu menik kepala. Apa dikira kemudian duit banyak kemudian senang? Yo enggak toh. Wong duitnya banyak mati juga. Itu persoalannya, Pak. Jika orang duitnya banyak kadang mati itu apa ada juga. Ini orangnya duit banyak mati lah. Mbah mati kemana? Itu kan kalau nggak punya sebuah tuntunan kan berat, Pak. Tuntunan yang pasti. Nggih. Pada akhirnya nanti ya Allah, pian coba renungan yang dilakukan oleh Presiden JB Habibie mantan, bukan luar biasa. Jadi bagaimana keinginan beliau itu ingin memperdalam Islam. Padahal mon pintar kali yang ngisahkan JB Habibie, luar biasa loh. Isi anak semuanya berhasil, tapi kada di rumah. Kawan pembantu ya itu hanya memberikan contoh kepada kita gitu loh. Persoalan bahwa kita itu dengan siapa nggak masalah. Apakah kita hidup nanti setelah akhir dengan istri kita atau sendirian atau dengan, kan ada Allah Ta'ala. Apa kita tidak pernah bergembira dengan Allah? Kita jangan bergembira dengan duit, Pak. Jangan bergembira dengan istri. Luput. Bergembira dengan Allah. Kenapa? Allah kekal. Istri nggak kekal. Duit nggak kekal.
Yang kekal Allah. Kenapa jin maka tidak bersama? Bukan lalu kita tidak memerlukan seperti itu. Ya, memerlukan. Allah dalam Islam juga mengatur bagaimana cara berekonomi kok Pak. Apa dikira dalam Islam juga tidak mengatur dalam berekonomi? Mengatur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadi wattaqullah. Nah, hei orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Perhatikan jiwa masing-masing itu untuk hari esok. Apakah esok sampai mati, atau esok nanti di akhirat? Hebat Islam itu. Dikira apa enggak ada petunjuknya? Ada. Atur ekonomi. Makanya dalam Islam itu melarang, artinya tidak apa? Makanlah, kulu wasrobu, minumlah, kulu wasrobu walbas, berpakaianlah, ya, watasodak, bersedekahlah, macam-macam lah sedekah ini. Bighairi syarafin wala makhilatin. Bighairi syarafin, tanpa boros, tanpa bermegah-megah. Jadi pengaturan bidang ekonomi. Jadi ada semuanya. Makan, minumlah, berpakaianlah, termasuk juga berisi rumah, bersodakohlah. Semuanya sedang. Tidak ada maunya dihabiskan semua, yang enggak kok. Wah, seperti itu Islam. Oke. Hendak minum seperti ini nih, anu Pak Enah. Asa kada supan, nanti cocok aja nah, nggih. Karena kada ada terpaksa orang minum. Nggih karing nih, bismillahirrahmanirrahim. Kan ngokop ini nih Pak. Dan sudah tua ini kabarnya minum tuh bagus pakai cocokan itu supaya jangan kesadakan. Kan sopan kesadakan, ceramah kesadakan. Ada bismillah aja gitu. Maaf lah. Nah, ulun enggak semua nanti insya Allah pada masa akan datang kita jelaskan. At-tasmiyah Summiyat as-surah al-karimah surat al-Baqarah. Dinamai surat ini dengan surat al-Baqarah. Kenapa? Ihya'un lidzikri, untuk menghidupkan ingatan kita tilkal mu'jizah al-bahirah. Jadi ingat kita kepada kejadian yang luar biasa, yakni mukjizat. Allati dhaharat fi zamani Musa al-Kalim, yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Yang Nabi Musa itu Al-Kalim. Nabi Musa itu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wah, luar biasa itu. Kalau kita berbicara kepada Allah, tapi Allahnya tidak berbicara dengan kita, nggak apa-apa. Sembahyang berbicara dengan Allah, baca Quran berbicara dengan Allah, berzikir baca kepada Allah, doa berbicara dengan Allah. Tapi Allah tidak berbicara dengan kita. Tapi Nabi Musa, wa kallamallahu Musa. Jadi jangan membaca wa kallamallaha Musa. Enggak, ini wa kallamallahu Musa taklima. Adalah Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya berbicara. Bagaimana bentuknya berbicara? Nggak usah diterangkan. Itu urusan Allah dengan Nabi Musa. Wah, itu kalau kita membicarakan yang seperti itu kita lapah Pak. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita membatasi diri gitu. Ya sudah, Allah menyatakan seperti itu, iya. Itu ceritanya kita sudah tahu semua, sudah baca. Ya kan, iyalah, kita kan perlu juga membaca cerita para nabi, Pak. Jadi sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan, yang pengetahuan itu nanti menjadi ibrah, menjadi sebuah pelajaran.
Dalam surat Yusuf ayat terakhir itu kan begitu. Sesungguhnya kisah Nabi Yusuf ini ibratan liulil albab, sebagai pelajaran bagi orang yang menggunakan pikiran. Bahkan perlu adanya sebuah teologi transformasi dalam bahasa sekarang. Jadi ketuhanan itu ditransformasi, ditransfer sehingga menuju kepada apa? Menuju kepada amal sehari-hari. Begitu. Jadi tidak hanya bentuk sebuah keyakinan saja, tetapi keyakinan itu mampu untuk kita laksanakan dalam perbuatan. Itu loh. Ini yang menuju kepada teologi transformasi kepada amal perbuatan itu yang susah. Ayo kita maunya begawe nang kesempatan nang model duit kayak itu nah. Dijulungi orang duit, napa pikiran? Apa pikiran? Dijulungi duit yuk. Atau kadang-kadang minta juga duit. Kadang itu minta duit. Fee-nya seini. Apa? Fee 375 juta. Apa? Berapa tahun itu begawe? Kan begitu. Pas saya kanak di Amuntai. Jaka di lain sama juga. Peluncuran kena batunya. Ngalih ya Pak. Ada orang yang tidak suka. Jadi tidak suka kayak itu Pak. Nang lainnya orang suka beratan. Jadi kan ada yang melaporkan. Akhirnya ya ribut sealamanan. Ya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Akhirnya ribut sealamanan sampai sampai sopir-sopirnya juga terbuat. Kan lapah Pak. Wallahu a'lam. Kita hanya melihat kejadian yang seperti itu. Kan susah Pak. Jadi artinya memang itu yang berat itu Pak. Sembahyang iman itu begitu sudah transformasi kepada sebuah amal perbuatan, wah lebih berat Pak. Jadi kita memang ujiannya lebih berat. Jadi jangan dikira bahwa orang yang korupsi itu adalah orang yang tidak punya duit, enggak. Nah, kada bisi duit ini ngapanya dikorupsi? Kadang dikorupsi, Pak. Jadi itulah zaman Nabi Musa apa? Haitsu kutila syakhsun min bani Israil walam ya'rifu qatilahu. Jadi terjadi sebuah pembunuhan seseorang dari bangsa Israel, kan begitu? Tidak mengetahui mereka itu siapa pembunuhnya. Fa'aradu al-amr ala Musa la'allahu ya'rifu al-qatil. Jadi tafsirnya sebenarnya orang kan ingin dibacakan Quran tafsirnya. Padahal kalau di bahasa Indonesia ya sama juga. Cuman kadang mantep aja ya. Wah, itu kadang mantep. Jamaah itu bila dibacakan Arabnya mantep ya. Nggih. Maka mereka mengajukan hal itu kepada Musa supaya Nabi Musa mengetahui siapa pembunuhnya itu. Fa'auhallahu, maka Allah mewahyukan kepada Musa an ya'murahum bidzabhi baqaratin. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu kan itu aja Pak. An ya'muru an ya'mura. Bacanya ro dan ro itu aja. Kalau nggak ada bisa baca an ya'mur itu ada dimatii. Bidzibhi baqarah. Untuk diperintahkan kepada mereka sudah sembelih aja sapi betina begitu. Tetap panjang-panjang kayak itu kisahnya. Nah di situ terbuat al-Baqarah. Wa id qala Musa liqaumihi ya innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Menghafal itu ya kadang-kadang susah juga, memang harus takfid sungguhan Pak ya. Wa id qala Musa liqaumihi, adakah ya kauminya kadakah itu nah. Bianu terbuat ya qaumi, padahal ya qauminya tidak ada di situ. Langsung innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Ini
orang itu kalau diperintah itu kadang usahain kayak itu nah. Macam-macam pandir. Cari ya sudah. Allah memerintahkan cari sapi betina. Dijawab oleh orang-orang Israel. Muhammad, ikam ini olok-olok kah? Apa hubungannya? Orang ini menghidupkan dengan sapi kan gitu. Iya deh. Mereka tuh hendak nyamannya, Pak. Udah Musa kayak apa pokoknya supaya hidup. Ya Nabi Musa kan nggak bisa, Pak, menghidupkan. Kalau nggak bertanya dulu kepada Allah, minta maksudnya, nggak bisa toh. Nggak bisa Pak, manusia itu memberikan hidayah kepada orang supaya masuk Islam. Nggak bisa. Contohnya sudah banyak kok di Quran. Jadi peralihan sebuah keyakinan itu hak prerogatif Allah, Pak. Biar setiap hari berkawan dengan orang-orang non muslim. Nggak bisa, Pak. Kalau tidak langsung Allah memberikan hidayah untuk berubah. Walaupun berubahnya itu mungkin karena kawin, karena mengawini seorang wanita persyaratannya harus sebagai seorang muslim. Tapi itu juga harus hati-hati, Pak. Teman-teman yang ada di Lombok, kan banyak orang-orang Bali yang berada di Lombok. Becicintaan lawan bubuanang muslimah. Iya, mau aja hanya bubuan masuk. Bubuannya itu kan nggak problem toh Pak. Masuk Islam boleh pulang, masuk Islam boleh pulang, kan masalah. Loh kalau kita kan nggak, orang Islam itu Pak, kalau namanya sebuah keyakinan itu nggak bisa model berubah-ubah seperti itu. Munafik, iya munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubun musannada. Orang-orang munafik itu seperti itu, beriman kafir, beriman wazdadu kufran. Orang-orang yang punya perilaku yang tidak istiqomah itu itu bertambah kekafirannya. Iya. Jadi kita memang mengarah kepada keimanan yang istiqomah, yang punya konsekuensi. Sehingga nanti akan membahagiakan hati. Orang-orang yang tidak beriman dengan sungguh-sungguh itu justru akan menjadi kolak. Al-kolak itu adalah satu sikap yang bingung, Pak. Nggak punya pendirian yuk. Sedangkan kita beragama saja ini, ketika sudah bercampur antara bid'ah iya, sunnah iya, itu juga susah, Pak. Jadi harus diambil sebuah keputusan, aku mengikuti sunnah. Jadi jangan bercampur, bukan kita tidak menghormati mereka. Mereka silakan mau apa sih, itu urusan, tapi urusan pribadi kita nggak bisa, Pak. Beragama itu lalu tidak istiqomah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau ingin bertanya kepadaku tentang Islam, maka dijawab oleh Rasulullah, aku beriman dan aku beristiqomah terhadap Islam. Nggak mau kita melakukan sesuatu yang bukan dari ajaran Islam. Harus tegas, Pak. Itu kan seperti itu. Di dalam beragama itu tidak bisa kita lalu model ada orang mengarwah tulakan. Apa? Ya kita silakan saja, sampean mau mengarwah itu urusan sampean. Tapi Allah terima kasih kada hadir kan itu. Kalau boleh memang kita mendoakan, kita doakan. Mudah-mudahan Abah Pian diberikan ampunan dan diberikan rahmat. Kan masalah. Uang kita boleh kok mendoakan orang-orang yang kita tahu dia melakukan kebid'ahan, kita boleh mendoakan. Yang tidak boleh itu orang kafir, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kita istiqomah. Jadilah kita al-khawariyun, seperti yang sampaikan pada ibu-ibu sore tadi.
Orang-orang yang punya keteguhan untuk membela agama Allah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, makanya lambang kita itu matahari, sinarnya 12. Itu menggambarkan al-Hawariyun. Orang-orang yang sudah dalas hangit untuk mempertahankan la ilaha illallah bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Oh, ternyata orang-orang Yahudi ada juga yang beriman. Fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Ya, jangan dikira kemudian enggak ada yang beriman, ada yang beriman. Sebagian mereka ada yang beriman, sebagian mereka ada yang kafir. Wa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Allah itu akan memberikan kekuatan selama orang itu punya keimanan. Jadi kita harus yakin, Pak. Nggak ada takut kecuali kepada Allah. Mati syahid. Lu kan tegas begitu. Kalau waktunya nggak matilah iya, kan gitu. Kalau kita waktunya nggak mati kok, Pak. Waktunya matilah iya, kan begitu. Nyamannya bandir. Yang kalau memang begitu, keyakinan tuh begitu. Ketetapan kematian itu di tangan Allah. Enggak ada, Allah tuh enggak tegas. Oh, bisa aja mati didahulukan 2 hari, pop, enggak bisa. Penggunaan kalimat Allah itu luar biasa. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan sama sekali mengundurkan, mengakhirkan kematian seseorang bila ajal sudah tiba. Itu begitu. Jadi nyaman hidup ini. Gak perlu kita memikirkan kapan kematian. Kematian itu urusan Allah, urusan kita, urusan hidup untuk beribadah, untuk mengatur alam semesta ini, dan Allah juga menanggung rezeki kita. Sudah, nang itu aja sudah. Kalau ulun bertakun kepada pian beratana, bepada siapa nak ada berduit? Bepada aja lah. Memberi kada. Ulun wani ya, ucap kayak itu. Ayo bepada nak siapa nak ada berduit najar. Kalau nya ada ulun Pak Haji kada berisi duit, ayo terserahmu. Kada hanya ulun kan hanya bepada kalau kada berduit, ya kalau nya bepada. Ya siapa yang mau beri duit kada dapat. Enggak, Pak, kita yakin bahwa hidup ini dijamin oleh Allah. Sedikit banyaknya enggak ada urusan. Tinggal mengatur bagaimana yang sedikit itu bisa cukup. Tinggal mengatur bagaimana yang banyak itu punya manfaat, kan begitu. Jadi 3 itu Pak yang harus kita yakini dalam hidup. Bahwa hidup ini beribadah, bahwa hidup ini untuk mengatur alam semesta. Khalifatullah. Tapi jangan sampai ketika menjadi pengatur alam semesta lupa kepada Allah, luput. Banyak lupa kita ini yang seperti itu. Begitu kita mengatur alam semesta lupa kepada Allah. Wa atharal hayatad dunya. Surat An-Nazi'at. Apa itu? Fa amma fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Siapa yang melampaui batas dan siapa yang terpengaruh urusan dunia. Dunia boleh wong diperintah, cuma jangan terpengaruh. Sehingga lalu kita tidak mampu untuk sholat duhur, apalagi sholat asar. Gak mampu. Karena apa? Karena terpengaruh urusan dunia. Padahal Allah sudah berfirman, Rasulullah sudah bersabda, Allah kada hafal matannya. Siapa yang ia melaksanakan sholat sebelum tenggelam matahari, dan siapa yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, tentu dengan berjamaah, dijamin oleh Allah masuk surga.
Oh, coba. Dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, akhirnya mereka mampu untuk mencari kisah singkatnya begitu, sapi betina itu. Kemudian wa an yadribu al mayyita bijuz'im minha, maka kemudian mereka memukulkan kepada mayat itu atau jenazah yang mati itu dengan sebagian dari sapi itu. Ada yang mengatakan lidahnya, ada yang mengatakan telinganya. Nah, kemudian dipukulkan fayahya, maka hiduplah biidznillah, dengan izin Allah. Fayukhbiruhum anil qatil, kemudian yang mati tadi menghabarkan siapa pembunuhnya. Siapa yang membunuh Ikam? Tuh keponakanku. Habis. Nah, ternyata keponakannya itu memang secepatnya ingin mendapatkan warisan dari pamannya. Nah, itu kan seperti itu kisahnya, Pak. Nah, jadi itu kenapa disebut dengan surat Al-Baqarah. Kembali. Nah, jadi jam 19:28. Ya Allah. Nah, oke, kita fadluha aja. Ulun rencana nak menerangkan tentang alif lam mim ini. Jadi ternyata alif lam mim ini ada salah seorang mahasiswa Mesir yang kuliah di Amerika Serikat, Dr. Rashad Khalifah, itu terinspirasi nanti dengan ayat alif lam mim ini. Ternyata di sini ada kemukjizatan gitu Al-Qur'an, di mana banyak sekali ayat-ayat ataupun huruf-huruf dalam Al-Qur'an itu menunjukkan betapa Allah itu menyusunnya huruf-huruf itu banyak yang berkelipatan 19. Nah, itu. Kemudian Dr. Rashad Khalifah itu dengan alif lam mim itu karena alif lam mim termasuk ayat mutasyabihat, Pak. Ayat yang tidak jelas apa maksudnya. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat dan ada ayat yang muhkamat yang jelas, jadi kada pati ngalih memahami. Ada nanti ayat-ayat yang terjadi pemahaman. Nah, itu. Habis kisah leh. Nah, ya Allah, orang sedikit sampaikan fadluha, kefadilahan, keutamaan. Baik, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu kuburan-kuburan. Maksudnya jangan sampai rumah kita itu tidak ditempati sembahyang dan baca Quran, itu aja, Pak. Salat sunat maksudnya kerjakan di rumah, baca Quran di rumah, supaya tidak ada provokator di rumah itu. Jadi tentram hati istri dengan anak, dengan ibunya, dengan itu tentram. Itu Quran, Pak, itu baca. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra fi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Wah, jadi sekali-kali baca surat Al-Baqarah itu di rumah, apalagi kalau rumahnya itu baru, Pak. Istilah tuh baca surat Al-Baqarah. Kalau bisa langsung 286 ayat itu selesai dalam satu malam. Atau besoknya. Jadi sering kita bacakan. Mudah-mudahan syaitan akan lari dari rumah kita. Ya, demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan nggak bakalan selesai, Pak. Dan kita tidak boleh puas juga dengan penjelasan-penjelasan Al-Qur'an. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.